Sebat bersama gua sharing bareng Batski dan gua Batski. Gua di sini ngedatengin apa yang lu udah minta semuanya, ya kan, dari teman-teman yang lain, teman-teman tongkrongan, teman-teman skena di Tanjung Priuk. Gua datengin narasumber yang lu harus tahu di Tanjung Priuk, Bang Komeng. Thank you Bang Komeng, lu udah mau mampir di Sebats, ya kan, sharing bareng Batski. Om Batski, Bang Komeng nih salah satu dari yang gua kenal ya, salah satu ya dedengkot sih di skena-skena hardcore, punk, melodik dan lain-lain. Hari ini gua Batski akan selalu banyak bertanya sama Bang Komeng. Bang Komeng, gimana nih? Ya. Lu boleh perkenalkan sama brother-brother Sebat. Oke. Sama lu siapa, ya kan? Ini pakai nama asli apa nama palsu? Bebas, lu mau nama asli kayak mau nama apa kayak pokoknya disebat bebas pokoknya. Oke. Nama tongkrongan gue Komeng. Oh, Komeng. Oke. Kalau biasa dipanggil Mengski. Wih, Ya, emang Batski doang. Ada Mengski nih. Lahir di Priuk, di Warakas, bukan di Koja ya Priuknya ya. Oh iya, oke. Fine. Ya, Kabar lu deh Bang. kabar Untuk gua sekarang, ya kan? pasca gua jadi kena sakit itu udah hampir 2 tahun. 2 tahun tuh Bang. Ya, kena stroke. Kena stroke. Tapi alhamdulillah sih, ya kan, karena masih dikasih kesempatan, Tuh. ya kan. Ya bagaimana hari ini gue coba terus berikhtiar untuk sehat. Sampai gila nggak lu bayangin nih brother Sebat sih, masih mau datang di Sebat, gila. Gua thank you banget buat Bang Komeng dengan keadaannya dia yang seperti ini. Siap. Mau tampil ya kan, untuk lulus semua yang di Tanjung Priuk dan di luar, anak-anak skena, lu pasti tahu lah Bang Komeng ini siapa. Ya apapun itulah, yang penting gua kalau buat anak-anak skena di Priuk, gua pasti gua sempetin. Siap. Gua harus memberikan attitude yang terbaik buat anak Priuk. Wih, gokil. Thank you buat Bang Komeng. Thank you. Dan sekarang lu tinggal di mana sih Bang? Kalau gua sekarang itu tinggal di Matraman di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Ya. Aman ya. Tapi rumah masih di Priuk. Rumah asli masih di Priuk. Dan lu nih berada Sebat, gua potong Bang Komeng, maaf. Gua sekarang lagi ngambil tag-nya buat Bang Komeng nih. Gila, ini di in-house-nya Bang Komeng langsung. Gila, gua dikasih space gitu ya kan, dikasih kesempatan untuk bikin di sini. Gila, suatu apa ya kalau gua bilang, penghargaan lah buat gua gitu. Tapi ya kan. mohon maaf nih ya, background-nya kurang bagus. Wajar kan, fasilitas Priok seperti lanjut Bang ya. Siap. Untuk kegiatan lu Bang, kayak hobi lu gitu kan, terus kayak sekarang lu usaha apa gitu loh. Dari dulu itu hobi gua cuma satu, memberikan manfaat untuk semua orang. Oke. Ya kan. Dari lagi waktu gua SMA sampai kuliah, gua memberikan manfaat untuk anak-anak musik di Jakarta Utara, terutama anak Priuk. Kenapa? Karena gini, menurut gua saat itu attitude di Jakarta Utara itu untuk anak-anak, untuk terhadap musiknya itu luar biasa. Tapi attitude-nya kurang bagus. Oh, lebih ke attitude Bang ya? Iya, karena apa? Lu tahu dong Priuk kayak seperti apa? Keras. Ya kan? Pastilah, tahu gua. Lu tiap acara musik pasti senggol-senggolan, pasti ribut. Ya kan? Tapi nggak ngomongin gua kan Bang? Enggak, gua nggak ngomongin siapa. Ini gua ngomong real, bos. Real. Benar. Ya kan? Lu ngomong real. Setiap acara musik di Jakarta Utara itu pasti berujung ribut. Ya kan? Iya, yang gua tahu seperti itulah. Dari 96, ketika kawan-kawan Blok M, ini saat itu skin yang paling terbanyak itu di Blok M saat itu. Oh iya, udah pasti. Blok M sentral lah ya. Ya, Blok M sentral ya saat itu. Nah, ketika gua hadir di situ, gua ngeliat nih, ada dulu namanya bandnya namanya Northside. 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 Oke.
Nah, mungkin salah satu band yang saat itu yang gua kenal aliran musiknya hardcore. Oh, Norset tuh hardcore tuh bang? Ya. Tapi saat itu gua ngelihat skinnya, wih sangat luar biasa. Nah, gua dari situ gua coba terjun. Hardcore tuh langsung tuh ya? Gua langsung ke hardcore. Cing. Karena gue pikir ya kan, ternyata komunitas hardcore di Jakarta Utara saat itu masih kecil. Oh, Karena saat itu yang paling banyak itu adalah punk pang tuh bang ya? sama anak sama grunge. Dan gue pernah tuh bang, baru-baru berkecimpung di dunia underground ya, gue pernah ngikut pang. Tapi Ya. dengan gue ngikut pang itu, gue nongkrong dulu di Pasar Sindang ya. Ya. Pasar Sindang gitu kan. Akhirnya gue, tapi tetap gue pas zaman gue sekolah itu, gue lebih ke hardcore. Ya, Bersama Arif Bule lah Ya. kan, itu tuh. Tapi tetap gue ngikut, oh ini lu pang seperti ini loh, oh hardcore seperti ini lah. Tetap gue berkecimpung larinya ke hardcore. Tapi gue nggak membedakan. ya, Lebih pang juga ada lah gitu. ya, ya. Emang dulu tuh memang menurut gua komunitas Priuk untuk di skin musik itu memang besar. Tapi kurang terorganisasi, kurang terkoordinir Gitu. makanya saat itu mungkin ya gua coba nih membuat satu skin lah yang baru Heeh. namanya No Struggle Community. Nah makanya gua mau tanya sama lu bang, itu NSC itu terbentuk nih bang ya kan? Di tahun berapa dan siapa aja sih di dalamnya NSC? Pertama kali NSC itu ada gitu loh, Not Struggle Crew. Gua lupa bulannya sama tahunnya. Sorry, tahun apa bulannya sama harinya gue lupa. Tanggalnya lu mungkin lupa ya, tahun mungkin. Tahunnya ya. gue hafal. Itu tahun 98, 98 tuh ya? 97, 98, Berarti Desember. Pas lagi, Wow, lagi pergerakan gitu saat itu. ya, gue udah paham itu. Saat gua paham. itu memang ya skin musik untuk kaum pergerakan underground ya. Oke. Underground sound. Kalau orang ngelihat dulu kan, kalau sekarang ya, underground sound itu cuman ciri khasnya adalah suara anak komunitas. Oke. Nah, suara anak komunitas ini kalau kita sebutkan lebih dalam lagi, itu suara anak-anak yang paling bawah. Gitu ya. Akhirnya dulu itu menentang yang namanya mayor label. Oke. Ya kan, karena dulu kan orang pengen mau beraktivitas musik, lu bagaimana harus dapatkan label, gitu kan. Tapi bagaimana di Jakarta Utara kita membuat komunitas, mengumpulkan kawan-kawan, mengumpulkan semua pencinta-pencinta musik dari semua aliran, dari semua aliran hardcore, greencore, punk, melodik. Semua tuh, Bang, semua kita kumpulin jadi satu. Nah, untuk scan lah ya, musik underground, hardcore dan lain-lain itu lebih untuk nongkrongnya gitu bang. Nongkinya di mana aja sih bang? Yang lu tahu dulu lah di zaman lu gitu kan. Kalau kayak sekarang kan udah tahu nih kita di zaman lu nih, entah hardcore apapun itu gitu loh. Lebih di mana sih nongkrongnya bang? Pertama kali gua diajak sama Iwan. Royong? Bukan. Iwan, Birong, sama Heri ngajak gua saat itu di Gor Sunter, ya kan, ngomong sama-sama bareng, bang kita bikin komunitas di utara yuk, ayo, gua siap terjun, gua siap konsolidasi, gua siap buat apapun, asal buat anak-anak utara. Nah, pertama kali kita buat itu Injak Balik Utara. Itu Injak Balik Utara ya, Ya. mungkin itu nanti nih bang, gua tanyain. Ya. Nah, kalau untuk nongkrongnya sendiri tuh NSC itu dan musik-musik hardcore itu di mana sih bang? Kalau tongkrongan itu pertama paling sering, kalau awal-awal ya, awal itu di Gor Sunter. Lu tahu nggak lu belakang Sunter Mall? Triple E. Ya. Nah, belum ada Triple E, bos. Belum ada Triple E. Itu studio gokil. Gue pernah ditonton itu tuh, gue pernah. Ntar dulu, sebelum Triple E muncul, Ah. ya kan, kita udah muncul di situ.
Oh berarti studio belum ada, Ya, NSC udah di situ udah tuh. di situ dulu. Anjing. Kita ngumpulin kawan-kawan se-Jakarta Utara saat itu. Yang paling terkumpul itu komunitasnya dari Koja. Oke, Koja. Ya kan? Oke. Ini gue nyebut kecamatan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue Di nggak sini- nyebut saat itu warung-warung siapa ya tongkongannya ya. Iya. Aku Pokoknya sensitif. Lisbats bebas Ya buat kan? gua ya. Lalu Skip ada ya. kawan-kawan yang dari Cilincing, Oh. ya kan? Ngumpul semua di situ di Jakarta apa di Gor Sunter. Berarti tuh NSC terbentuk itu di Sunter ya, di Gor Sunter. Sunter tuh ya. Sunter. Sebelum ada Triple E Studio tuh. Belum ada. Anjing. Nah, saat itu kita ngumpul bersama, kita buat tuh namanya event Injak Balik Utara. Nah, Oke. disitulah kawan-kawan anak-anak skin Jakarta Utara, anak-anak band Jakarta Utara, kita kumpulkan dan mereka wajib main. Free apa? Kolektif, Bos. Oh kolektif. Berarti Kolektif. sistem dari lu tuh kolektif. Kolektif, Bos. Bahasanya sekarang kolektif di lu udah ada tuh bang ya. Ya. Ya, Dengan yang susah nyari sponsor mungkin. ya karena kita anti sponsor, Bos. Oh DIY dulu ya. DIY. Anjing gokil. Kita yang penting buat acara senang-senang, happy, ya kan? Oke. Selesai acara, udah. Intinya Kepuasan. have fun-nya ya, kepuasan yang kita dapat. Kepuasan Ya. yang kita dapat. Karena setahu gue sih dulu ditonton segitu tuh lebih ke apa ya bang ya? Lagi gencar-gencar ya, maaf ya, di tahun-tahun itu tuh bener-bener yang sedikit nongkrong dibubarin gitu. Itu- Makanya dengan adanya lu bikin acara itu mungkin ini gitu loh. Itu asal lu mau tahu nih ya, ini belum gue pernah cerita ke tempat-tempat yang lain ya. Oke, siap. Ini gue ceritakan nih kawan-kawan di sini aja di Batski. Siap bang. Saat kita kumpul, karena saat itu kan kau lagi gerak-gerak, terjadinya gerakan tuh. Oke, Ya kan, Bang. gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Siap. Kita kumpul, ditanyain. Ah. Ini ngapain pada ngumpul? Sampai segitunya tuh bang? Iya, Wah gila ya. bubar. Kita bubar. Karena saat itu kita masih kecil. Oh, NSU masih kecil tuh Masih ya. kecil. Oke, Ya udah oke, kita oke. ikutin aja. Karena kita nggak mau jadi musuhnya bersama gitu Oh, iya. kan. Kalau Paham. musuhnya bersama, abis kita Abis. bos, tembakin ini, ya kan. Iya. Nah, Paham gua. setelah kita sudah banyak, sudah besar, Oke. ya kan, Pademangan sudah gabung, ya kan. Oh, Pademangan tuh ya. Ada juga tuh. North Batavia, bos. Iya, Not Batavia. Ya Red kan? Sigit and Mesin. Yoi. Oke. Lalu banyak yang lain udah pada gabung. Intinya mereka menyuarakan suara perlawanan. Gitu. Nah, pertanyaannya simpel. Ini yang belum pernah gue kasih tahu nih sama kawan-kawan. Kenapa kita membuat namanya Injak Balik Utara? Nah, Oke. itu yang belum dijelasin sama gue. Hari ini gue jelasin. Kenapa kita namanya itu Injak Balik Utara atau disingkat IBU? Ibu. Bang, dari genre apa aja sih bang di zaman lu tuh kayak apa ya, band atau apa, dan lu pernah punya band, terbentuknya di band lu ini pas ada NSC atau udah berjalannya NSC bang? Maksudnya di zaman lu ya band-bandnya apa aja sih? genre yang di NSC itu kebanyakan hardcore. Hardcore. Di Ya. NSC tuh ya. Hardcore. Lalu hardcore-nya itu ada lagi yang terbagi nih. Ada old school, Oke. ada new school. Jadi ada tuh ya di tongkrongan tuh ya. Iya. Nggak bosen lah Kalau rasanya. istilahnya hardcore sekarang kan orang pakainya, hybrid, apalah semuanya. Tapi kan mereka kan nggak ada yang tahu Records, Old school. yang agnostik, Ya, oke. Ya kan? Siap. banyak yang lainnya lah. Gua lupa nih, maklum udah tua bos. Oke. Dan band apa aja sih bang di utara yang lu tuh apa ya, yang tahu genre bersama teman-teman NSC atau yang di Royong, yang lu nongkrong di Royong nih, Ya. apa aja sih gitu? Kalau Royong kebanyakan punk rock. Oh punk rock. Yoi. Itu Punk rock kan di zaman lu itu zaman masih di nongkrong di Royong ya? Ya. Itu kemana bang punk rocknya bang? Lagi di zaman lu boomingnya lah. lagi boomingnya itu gua agak nggak tahu ya mereka ininya kemana, tapi komunitasnya itu selalu kita ajak kalau di event. Oh. Selalu ajak nongkrong. Kita kadang-kadang nongkrong di Royong.
Tapi kita juga nongkrongnya kadang-kadang di Royong, di Sunter. Nah, base terakhir kita ada di Jakarta Utara, GRJU. Nah, di situ pada ngumpul. Nah, dari Royong, terus dari war-war banyak lah. Itu war-war itu sebenarnya warung, Bos. Oh, warung tuh, Brother Sebat ya. Lu kan pernah lah yang Bang Komeng pernah di channel sebelah lah ya ngomong war-war-waran. Nah, nih gue jelasin sama Bang Komeng di zamannya itu tuh ada mungkin di zaman Bang Komeng nggak ada ya Bang ya. Di generasi-generasi berikutnya akhirnya ada war ya. War itu warung, brother. Bukan war itu untuk berantem Bang ya. Nggak ada. Itu warung, pokoknya warung AP, warung A, warung B, warung C. Tapi kalau disingkat war. Oke. Yoi. Wah, ya banyak lah ya. Ya namanya juga anak Priuk kayaknya Boston. Bos. Iya, paham gua. Tapi Bang, lu masih nggak sih Bang sering ke acara gigs gitu kan? Terus kayak apa sih namanya gigs-gigs besar dan kapan lu terakhir tuh nonton acara Bang? Terakhir Ya datang ke acara gigs lah atau acara-acara besar ya gitu Bang. gua nonton acara itu lupa gua. Ini mohon maaf ya gua karena udah agak-agak Ya, lupa gitu udah harusnya. usia lah ya. Nah. Tapi sebenarnya kemarin itu gua pengen nonton Speed. Iya sih. Gua Ya. nggak nonton Bang anjir. Tapi Gua karena- gawe gue itu. Gua dinasihatin kan sama kawan gua, bos, lu mendingan istirahat. Gua pengen nonton. Enggak dulu, jangan bos istirahat, karena nanti gua nggak mau tanggung jawab ketika lu ada apa-apa. Oh iya. Oke. Juga sih, ya kan? Benar. Gitu Om. Pertama kali injak utara Bang, Ya. itu dibentuknya dan siapa aja sih yang ada di dalamnya Bang? Ini gue jelasin dulu ya. Pertama, sebelum acara injak balik itu, gue kasih tema dulu kepada kawan-kawan. Injak balik utara. Oke. Filosofi injak balik utara itu dalam, bos. Oh, ada filosofinya tuh Bang? Ada. Ya. Pertama, kita ingin menginjak mental pemerintah yang saat itu nggak berpihak sama komunitas kita. Oh. Komunitas kita saat itu dibilang sampah. Di zaman lu tuh Bang? Ya. Oke. Ya kan, karena kerjaannya mungkin mereka nilainya bahwa ini band-band orang gila nih. Ngumpul-ngumpul nggak jelas. Ngumpul-ngumpul nggak gitu ya. jelas, narkoba apalah. Iya. Padahal kita straight edge, Pak. Dulunya tuh Bang, Iya. abis tuh kayak gitu ya. Tapi mereka asumsi mereka itu pemerintah bahwa, wah lu tongkrongan lu nggak bener. Nah saat itu, segitunya tuh, Bang, iya saat itu kita coba buat tema injak balik utara. Kita mau menginjak nih mental-mental pemerintah saat itu yang nggak berpihak kepada kita. Yang kedua, kita juga mau menginjak nih mental-mental yang anak-anak Priuk yang selama ini tiap hari, tiap malam itu selalu ribut. Oke, paham gua. Ya kan, akhirnya kita balik. Kita balik punya karakter baru, ya kan. Kita balik punya semangat baru. Semangatnya apa? Kita memberikan edukasi yang terbaik buat anak-anak muda Jakarta Utara. Oke, tuh. Baru sebat lu denger tuh ya. Krunya siapa aja sih Bang? Krunya- Pertama kali nih Bang. Bisa lu sebutin, mungkin ada yang di belakang kamera lah, siapa itulah ya. Yang pertama kali krunya ya, ini gua sebutin satu-satu. Ya. Pertama itu ada Iwan. Oke, yang tadi lu bilang ya. Ya, itu satu band sama gua tuh, Apa tuh Bang, band lu Bang? Market Watch. Market Watch, Brother Sebat. Kan? Hardcore Bang? Hah? Hardcore? Old school. Old school? Oh iya. Yacht of Today. Yacht of kan? Today, ya kan. Paham. Terus, Komjen gimana Komjen? ya kalau kau ntar gue mau sebutin satu-satu. Slow. Penonton gak Slow. sabar. Lalu Bang. ada Birong, almarhum. Almarhum Om Birong. Oh iya, Al-Fatihah buat dia. Al-Fatihah Brother Sebat buat Jangan lupa Om doain Birong. kawan Itu kita. respect banget gue buat Om Birong. Ya kan? Itu Birong, terus Agus. Siap. Nah, itu salah satu donatur kita saat itu. Oke. Ibunya kerja di pemerintahan. Saat itu di Jakarta Utara. Jadi fasilitas kita minta gor itu selalu diterima. Oh, paham. Berarti ada di balik itu. Itu cuma 3 kali, bos. Oh gitu? Iya. Sisanya akhirnya kita dari injak balik 4, 5, 6
7 itu kita ngelawan. Gila, itu pernah gua rasain. Ah. Itu pernah gua rasain. Dan kalau gua pribadi Bang, panggung atau stage pertama kali Ibu itu di mana sih Bang? Jakarta Utara, di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. GRJU ya? GRJU. Itu pertama kali Ibu? Pertama kali. Oke, pertama kali Ibu tuh Bang. Siapa aja sih yang pernah support Bang? Maksudnya kayak apa sih namanya, Nggak ada ya. tongkrongan dari scan atau apa gitu loh, yang dari pertama deh. Saat itu tongkrongan atau sponsor nggak ada karena kita melarang. Kita nggak mau kegiatan kita, acara kita disponsori oleh label-label. Berarti lo bener-bener di highway Bang? Di highway Bang. Ibu tuh pertama Ibu kali di highway dan Bang. itu terbentuk sama NSC tuh. Ya, Banyak nggak tuh Bang? Maksudnya dari krunya NSC ini, dari krunya Injak Balik Putar yang dibikin ini, siapa aja banyak? itu cuma 10 orang Pak. Serius lu Bang? 10 orang saat itu bandnya cuma 5. Band 5? Ya. Ibu tuh? Ibu. Ibu satu tuh? Enggak, ibu untuk anak-anak Jakarta Utara ya saat itu ya. Itu cuma 5. 5 doang bandnya? Oke. Nah, buat gue pribadi Bang, kayak yang main di Ibu tuh, menurut lu genrenya apa aja sih Bang yang dari pertama lu buat gitu kan, atau genrenya ya kan ada kan kayak lu bikin acara genre HC doang, Ya. atau popang doang, atau Ya. punk doang, atau bebas genre Bang? All genre. All genre. All genre. Nggak ada tuh yang diskriminasi genre, nggak ada. Kita masukin semua. Berarti di zaman lu tuh bener-bener Kita rangkul. rangkul tuh Bang ya? Nggak ada yang kita rangkul. Tapi ada nggak sih Bang gap, kayak misalkan kan lu naik nih, misalkan punk gitu kan, entah yang HC, entah Nggak ada. pop juga ada, atau mungkin ada nggak sih kayak ngedis lu ini, Nggak ada. gitu. Nggak ada diskriminasi genre. Nggak ada diskriminasi genre. Zaman lu tuh semua bener-bener nyatu. ngerangkul tuh Bang. Rangkul semua. Saat itu 5 band anak Priuk, sisanya dari luar. Oke. Idiot gue panggil. Didiot main juga tuh di Main di sini. Oke. Pang di sini kan. Saat itu karena gue masih sering komunikasi sama mereka di Mustopo ya. Oh di Mustopo. Yoi. Ketemu tuh ya. Ketemu ngobrol, bos, lu main di Priuk deh. Dia juga kaget kan, weh, Priuk ngeri juga bos. Ya Itu berarti di zaman lu tuh Priuk tuh udah kayak udah nggak tabu lagi Bang ya. udah nggak Gila. tabu. Priuk begini nih orang mau main aja kayak wah, gimana gitu ya. Lu bayangin pokoknya setiap mau anak selatan, anak timur main ke Jakarta Utara, acara gua, dia minta jaminan garansi bos. Maksudnya garansi gimana tuh? Garansi nggak sampai ribut. Chaos lah ya. Iya, tolong jagain gue. Gue bilang 100% gue jaga. Oke. Dan ini Bang, band-band yang main-main di Ibu ini dari mana aja sih Bang? Yang lu tahu lah, entah kan ada yang dari utaranya sendiri, atau dari yang dari luar kota gitu loh. Kalau yang dari, gue nggak mau nyebutin bandnya dulu ya. Ya, oke. 50% itu Jakarta Utara wajib itu band-bandnya. 50% tuh Bang ya? Iya. Itu harus wajib main di Ya. utara ya? Gestarnya itu 5 ya. Oke. Lalu sisanya gua ambil Jakarta Selatan. Oke. Ya kan? Itu belum keluar kota tuh? Belum. Itu injak balik ketiga tuh ntar. Lalu sisanya gua ambil di timur. Oke. Berarti Jabodetabek lah bahasanya. Ya, Jabodetabek. Kalau untuk di luar kotanya Bang, yang main di Ibu Bang? Injak balik ada yang dari Bogor, Bogor, oke. ada yang dari Semarang. Semarang siapa tuh Bang? Itu Semarang itu, waduh, ini gue mau minta maaf nih sama anak-anak Semarang, ya kan? Sama anak-anak Semarang gue minta maaf, Oke. ya kan? Dia datang, sebenarnya gue main di Semarang, ya kan? Kawan-kawan anak-anak timur lah saat itu. Saat itu kan lagi waktu injak balik 3 ya, Oke. ya kan? Main di Semarang, terus gue bilang, lu main ke Jakarta ya? Oke. Oke, itu saat itu gua ke Semarang, gua bawa apa tuh namanya minuman yang dulu tuh Columbus. Wih, Jadul sekali. jadul itu mah. Yoi, enggak,
Itu Columbus gue bawa 5, Oke. ya kan. Sampai akhirnya mereka, bos, gue tukeran dong minuman lu sama minuman gue. Gua sih tahu apa yang ada dalam pikiran, gua udah bisa baca. Ini ngejomplang semua. Nah, tukerannya parah, bos. Ini nggak apa-apa ya, gue ngomong merek ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Buat Di gua. sana Bocong yang, Ah, gue anak priuk bawa Columbus. Udah kita minum bareng di situ. Oke, oke. Dan setelah kita minum bareng ngobrol, lu main di Priuk bos. Ntar injak balik keempat atau ketiga, lu gue fasilitasin. Itu sekitar ada 3 atau 4 lah ya. Level LFAO, level ending Airs, AK-47, Sama 47 Semarang tuh ya. Yoi. Demokrasi. Semua demokrasi. Oke bang, band-band yang apa ya kalau gue bilang, yang menurut lu berkesan nih bang, diinjak balik utara, berapa sih bang? Yang menurut lu berkesan gitu, atau mungkin menurut lu tuh Injak balik, dari pertama sampai akhir, injak balik kedua. kenapa tuh bang yang buat lu berkesan? Karena saat itu kita ngelawan polisi, bos.